Secret atau Law of Attraction itu suatu rahasia, hukum tarik-menarik. Bob Proctor. Kita semua hidup dan bekerja dengan suatu kekuatan yang tak terhingga. Kita semua terbimbing secara persis sama. Dimanapun Anda, India, Australia, Selandia Baru, Stockholm, London, Toronto, Montreal, atau New York, kita semua hidup dan bekerja dengan satu kekuatan, satu hukum, yaitu hukum tarik-menarik, the law of attraction. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup Anda adalah karena ditarik oleh Anda sendiri. Segala sesuatu itu tertarik ke Anda karena gambar-gambar yang Anda pelihara dalam benak. Oleh apa yang Anda pikirkan. Apapun yang ada dalam benak Anda menariknya ke dalam kenyataan hidup Anda. Orang-orang kaya dalam hidupnya telah menggunakan rahasia ini, terlepas dari apakah mereka sadar atau tidak. Mereka memikirkan tentang kelimpahan dan kekayaan, dan mereka tidak membolehkan pikiran-pikiran yang sebaliknya memasuki benak mereka. Pikiran utama mereka adalah kekayaan. Pikiran utama mereka adalah kekayaan, tidak ada yang lain. Itulah yang membuat kekayaan tertarik dalam hidup mereka. Inilah cara kerja hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik bekerja karena adanya pikiran dominan yang ada di benak Anda. Ketika yang dominan ada di benak Anda adalah kekayaan, maka kekayaan akan tertarik masuk dalam hidup Anda. Sebaliknya, ketika yang dominan dalam benak Anda adalah kesulitan hidup, maka yang akan hadir adalah kesulitan. Anda boleh saja mengatakan, "Aku tidak mau gagal. Aku menyadari betul hidup ini sulit, karena itu aku harus kerja keras." Jika yang ada di benak Anda adalah kata-kata gagal, hidup ini sulit dan kerja keras, maka Anda sedang menarik dalam hidup Anda kondisi hidup yang sulit, gagal, dan kerja keras. Apapun yang dominan dalam benak Anda, itulah yang akan tertarik ke dalam hidup Anda. Demikianlah hukum tarik-menarik bekerja. John Assaraf. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran yang kita inginkan, memperjelas apa yang kita inginkan dalam benak. Dari situ kita mulai membangunkan salah satu hukum terbesar di semesta. Jika Anda ingin mengubah sesuatu dalam hidup Anda, ubahlah pikiran Anda. Ketika Anda membayangkan diri berada dalam kelimpahan, dengan sadar dan kuat Anda menentukan hidup Anda melalui hukum tarik-menarik. Memang semudah ini. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa tidak setiap orang menjalani hidup yang mereka impikan? Masalahnya adalah kebanyakan orang memikirkan apa yang tidak mereka inginkan. Rhonda Byrne. Satu wabah yang paling buruk yang pernah dijumpai manusia dan telah bergolak selama berabad-abad adalah wabah tidak ingin. Orang terus memelihara wabah ini ketika berpikir, berbicara, bertindak, dan berfokus pada apa yang tidak mereka inginkan. Mereka tidak menginginkan banyak tagihan dan hutang yang melilit, tetapi mereka selalu mengeluh, berbicara tentang hutang mereka, berpikir terus dan fokus tentang hutang mereka, maka sebenarnya mereka sedang menarik hutang-hutang itu lebih banyak lagi dalam hidup mereka. Dengarkan pikiran Anda, dan dengarkan kata-kata yang Anda ucapkan. Hukum ini mutlak dan tidak ada kesalahan. Bob Dyle. Hukum tarik-menarik ini tidak mempersoalkan apakah Anda memandang sesuatu sebagai baik atau buruk, atau apakah Anda menginginkannya atau tidak menginginkannya. Jika Anda terus memandangi tumpukan hutang merasa susah karenanya, itulah sebenarnya sinyal yang Anda kirimkan ke semesta, dan semesta merespon mengirimkan hal serupa dalam hidup Anda. Jadi Anda sedang mengukuhkan keadaan tersebut. Catherine Ponder, Dynamic Law of Prosperity. Segala sesuatu yang Anda pancarkan lewat pikiran, perasaan, citraan mental, dan tutur kata Anda akan didatangkan kembali dalam kehidupan Anda. Ernest Holmes, Basic Ideas of Science of Mind. Semua pikiran akan menjelma nyata sesuai dengan intensitasnya. Setiap butir pikiran terkecil di dalam benak manusia mampu menggerakkan hukum itu untuk menjadi kenyataan. Brian Tracy, motivator. Anda adalah sebuah magnet hidup. Anda bisa mendatangkan orang-orang, berbagai situasi dan kondisi selaras dengan pikiran Anda.
Apapun pikiran yang Anda biarkan hidup dalam kesadaran Anda kelak akan tumbuh dan menjelma menjadi pengalaman nyata. Michael J. Lozier, Law of Attraction. Segala sesuatu yang saya pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal positif maupun negatif, akan datang ke dalam hidup Anda. Einstein, fisikawan. Pertanyaan terpenting yang dapat dinyatakan manusia kepada dirinya sendiri adalah apakah dunia ini ramah? Apapun jawaban Anda itulah yang akan Anda alami dalam hidup Anda di dunia. Maksudnya jika jawaban Anda bahwa dunia ini ramah dan indah, maka Anda akan mendapati kehidupan Anda di dunia ini ramah dan indah adanya. Dan sebaliknya jika Anda mengatakan bahwa dunia ini keras dan sulit, maka Anda akan mendapati hidup ini dalam keadaan keras dan sulit. Aku mengikuti sangkaan hambaku padaku. Di dalam dunia Islam, hal ini telah diungkap 14 abad yang lalu. Diajarkan secara terbuka kepada umat manusia tanpa ditutup-tutupi. Bahkan diperintahkan untuk menyebarluaskan agar manusia mendapatkan rahmat Allah yang begitu luas. Ajaran ini, ketika segenap umat Islam masih meyakininya secara total dan bulat, terbukti menghasilkan generasi yang paling unggul sepanjang sejarah. Bertahan kejayaannya selama lebih dari 700 tahun. Hingga akhirnya generasi unggul tersebut rapuh karena telah meninggalkan hal ini, meragukan ajaran ini. Kedahsyatan ini sudah tidak diyakini oleh sebagian besar pemeluk Islam. Karena itu mereka tidak mendapatkan manfaat kecuali hanya sebagian kecil saja yang tetap mempertahankan keyakinannya hingga kehebatannya tetap terasa hingga hari ini. Mereka itu adalah para ulama besar dan orang-orang pilihan yang memiliki tingkat kepercayaan, keimanan, begitu tinggi kepada firman-firman Allah, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis qudsi juga hadis-hadis lainnya. Mari kita perhatikan firman Allah dalam hadis qudsi berikut. Ana inda zani abdi bi in zana khairan falahu, wa in zana syaran falahu. Rawahu Ahmad. Artinya, aku bersama sangkaan hambaku padaku. Jika sangkaannya baik maka baiklah baginya, dan jika sangkaannya buruk maka buruklah baginya. Apapun yang kita sangka dan yakini dalam benak kita akan direalisasikan oleh Allah. Jika Anda meyakini bahwa Anda akan berhasil maka insya Allah akan berhasil. Dan jika Anda risau bahwa Anda gagal maka insya Allah Anda juga akan gagal. Dalam redaksi yang lain, Ana inda zani abdi bi, faliyazunnu bima sya'a, rawahu Tabarani wal Hakam. Artinya, aku bersama sangkaan hambaku padaku, maka hendaklah ia berprasangka dengan apa yang ia inginkan, bukan yang ia risaukan atau khawatirkan. Oleh karena itu seharusnya kita mengisi benak dengan apa yang kita inginkan, kemudian melaporkannya kepada Allah, lalu berprasangka, meyakini, bahwa Allah akan merealisasikannya, maka insya Allah akan terrealisasi. Bukannya mengisi dengan kekhawatiran-kekhawatiran, atau keraguan-keraguan. Kekhawatiran-kekhawatiran akan menyebabkan apa yang kita khawatirkan terjadi juga. Keraguan menyebabkan apa yang kita inginkan tidak terwujud. Rhonda Byrne mengatakan, hukum tarik-menarik adalah hukum alam, ia tidak memilih orang, siapapun mengalaminya. Ia juga tidak memandang pikiran baik atau buruk, mau atau tidak mau, ia hanya menerima signal dari pikiran Anda dan memantulkannya kembali. Ketika Anda fokus pada sesuatu sebenarnya Anda sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir dalam hidup Anda. Ini merupakan manifestasi rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh makhluknya, tidak melihat apapun agamanya, tabiatnya, ketakwaannya dan maksiatnya. Kita memang tidak sedang membahas pahala dan dosa, kita juga tidak sedang diskusi tentang takwa dan maksiat, akan tetapi kita sedang diskusi tentang manifestasi rahmat Allah terhadap seluruh makhluknya di muka bumi. Dan tidak ada suatu binatang melata, 709, pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, 710. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Q.S. Hud 6. 709. Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.
710. Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. Dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. Dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, Allah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, QS Al-Fatihah, 3. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata Ar-Rahman dari kata Ar-Rahmah yang berarti pengasih, sedangkan Ar-Rahman berarti sangat pengasih atau sangat suka memberi. Allah adalah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, dalam kitab tafsir tersebut, bermakna Allah menyayangi khusus orang-orang mukmin. Jadi the law of attraction adalah merupakan manifestasi dari sifat Allah Ar-Rahman. Allah sangat pengasih kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Cara menggunakan law of attraction. Menurut Rhonda Byrne, ada 3 langkah sederhana yang sangat berdaya untuk mewujudkan penggunaan hukum tarik-menarik ini, yaitu meminta kemudian percaya, lalu menerima dengan perasaan bahagia. Langkah pertama adalah meminta. Lisa Nichols. Langkah pertama adalah meminta, berilah tugas kepada semesta. Biarkan semesta mengetahui apa yang Anda inginkan. Semesta selalu merespons pikiran-pikiran Anda. Anda harus memilih suatu keinginan, nyatakanlah dengan jelas dalam benak Anda. Jika tidak jelas Anda sedang mengirimkan sinyal campur baur dan semesta tidak meresponnya dan tidak mendatangkan apa-apa ke dalam hidup Anda. Dr. Yovitali. Sungguh menyenangkan, seperti memiliki sebuah katalog dalam semesta. Kita tinggal membolak-balik dan memilih yang ini dan barang yang itu. Saya ingin orang ini dan orang itu. Andalah yang menentukan pesanan kepada semesta. Sungguh mudah. Tahukah Anda bahwa dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, 1326, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. 61. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya. Dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. QS Al-Ghafir 1326. Yang dimaksud dengan menyembahku di sini ialah berdoa kepadaku. Firman Allah dalam hadis qudsi, Ana indazani abdi bi, wa ana ma'ahu iza da'ani, rawahu Muslim. Artinya, aku bersama sangkaan hambaku padaku, dan aku menyertainya ketika ia telah berdoa padaku. Langkah kedua adalah percaya. Rhonda Byrne. Anda harus memiliki iman atau kepercayaan yang utuh dan total. Jika Anda memesan dari katalog, Anda akan rileks karena yakin secara total bahwa Anda akan menerima apa yang Anda pesan sambil melanjutkan hidup Anda. Berimanlah. Iman yang tak pernah padam itulah kekuatan terbesar Anda. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, surga, dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, untuk sampai kepadanya. QS Anissa, 175. Saya memahami ayat ini bahwa kata Allah akan memasukkan ke dalam rahmat yang besar dan limpahan karunia-Nya, kemudian diikuti dengan, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, untuk sampai kepadanya, adalah sebuah isyarat bahwa ayat itu untuk keperluan kita di dunia. Bahwa jika kita beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan aturannya maka kita di dunia akan dimasukkan dalam lautan rahmat cinta Allah serta diberikan kelimpahan dengan berbagai hal yang kita butuhkan, dan kemudian ditunjukkan jalan yang lurus agar bisa sampai kepadanya ketika meninggal dunia, dalam arti mendapat surganya. Allahu a'lam. Keraguan. Ketika kita meminta atau bersangka dengan keinginkan kita, sering kita ragu karena menurut saya itu tidak mungkin. Bagaimana caranya? Dr. Yovitali. Anda tidak perlu tahu bagaimana akan terjadinya. Anda tidak perlu tahu bagaimana semesta akan menyusun ulang dirinya.
Anda tidak perlu tahu caranya, Anda cukup percaya dan semesta akan menyusun ulang dirinya dan menyediakan apa yang Anda inginkan. Lisa Nichols. Di sebagian besar waktu, ketika kita tidak melihat hal-hal yang kita minta, kita menjadi ragu dan frustasi. Singkirkan keraguan itu dan gantikan dengan perasaan iman yang tak tergoyahkan. Saya tahu bahwa keinginan saya sedang menuju ke sini. Jika Anda percaya kepada Al-Quran, hal ini tidak perlu dijelaskan lagi karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalimat ini bertebaran di dalam Al-Quran. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Langkah ketiga adalah menerima. Lisa Nichols. Mulailah merasa senang tentangnya. Rasakan seperti apa yang Anda rasakan ketika keinginanmu itu nyata. Rasakan sekarang juga. Marci Simov. Dalam proses ini sangatlah penting untuk merasa baik dan bahagia. Karena kalau Anda merasa baik, Anda sedang menempatkan diri pada frekuensi kanal yang Anda inginkan. Ronda Bain. Jadi langkahnya adalah meminta, percaya dan perasaan baik. Ketika kita berperasaan baik, maka kita dalam kondisi siap menerima. Kita tidak mungkin menerima yang kita inginkan dengan perasaan buruk. Berperasaan baik adalah hasil dari sikap berserah diri, menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Qs At-Talaq 3. Bahwa segala sesuatu ada ketentuannya, ada hukumnya. Maka setelah meminta dan yakin akan dikabulkannya, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah berserah diri. Serahkan kepada Yang Maha Kaya dan Maha Pengasih, Al-Ghani dan Ar-Rahman. Ronda Bain. Kapan waktunya kita menerima yang kita inginkan? Semesta tidak membutuhkan waktu untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Mewujudkan $1 sama mudahnya dengan mewujudkan $1.000.000. Semua terjadi bersamaan dengan saat Anda meminta. Jika realitanya terasa membutuhkan waktu disebabkan penundaan Anda dalam menempatkan diri pada tempat di mana Anda percaya, tahu dan merasa bahwa Anda sudah memilikinya. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah. Maka terjadilah ia. Di samping 3 langkah di atas, yaitu meminta, percaya, menerima, tindakan seperti syukur, memberi, sedekah adalah sangat mempercepat keberhasilan. Marci Simov. Syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda. Ronda Bain. Syukur adalah ajaran mendasar dari ajaran-ajaran guru besar sepanjang sejarah. Dalam buku yang mengubah hidup saya, The Getting Rich, ditulis oleh Wallace Wattles, 1910, syukur adalah bab terpanjang. Setiap guru yang ditokohkan dalam buku The Secret menggunakan syukur sebagai bagian dari harapan mereka. Dan, ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Qs Ibrahim, 7. Proses penuh kekuatan dengan tindakan. Untuk menggunakan hukum tarik-menarik ini, jadikan ia dalam gaya hidup sehari-hari, bukan hanya peristiwa satu kali saja. Pada akhir setiap hari, sebelum tidur, ingat kembali peristiwa pada hari itu. Untuk setiap peristiwa atau saat yang tidak sejalan dengan keinginan Anda, putarlah kembali peristiwa itu dalam benak selaras dengan keinginan Anda. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun pagi hatinya risau karena harta, maka ia tidak punya terima kasih kepada Allah. Menurut Michael J. Lozier, untuk menjalankan Law of Attraction, hukum tarik-menarik, secara sadar ada 3 langkah praktis. Kenali hasrat keinginan Anda. Berikan perhatian pada hasrat, dan biarkan hasrat itu menjelma menjadi nyata. Kenali hasrat Anda. Sepertinya mudah, bukan? Kenyataannya sebagian besar orang tidak mengerti apa yang mereka inginkan, akan tetapi sangat pandai menyebutkan banyak hal yang tidak mereka inginkan. Allah berfirman dalam hadis qudsi,
Ana inda zani abdi bi, faliyazunnu bima sya'a, rawahu Tabarani wal Hakam. Artinya, aku bersama sangkaan hambaku padaku, maka hendaklah ia berprasangka dengan apa yang ia inginkan, bukan yang ia risaukan atau khawatirkan. Tabarani wal Hakam. Berikan perhatian pada hasrat keinginan Anda. Hukum tarik-menarik akan mendatangkan sesuatu yang Anda berikan segenap perhatian, energi, dan fokus. Caranya dengan memilih kata-kata yang tepat, yaitu kata-kata atau kalimat yang menimbulkan perasaan positif. Rasulullah bersabda, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya berkata baik atau diam. Hari Muslim. Jika Anda memilih kata-kata yang baik, maka Anda akan mendapatkan dua hikmah. Yang pertama adalah Anda dapat pahala karena mengikuti perintah Rasulullah. Yang kedua insya Allah Anda dapat hikmah bahwa berkata baik menimbulkan perasaan positif. Dan perasaan positif, menurut Losier, adalah cara memberikan perhatian kepada hasrat Anda. Biarkan hasrat itu menjelma nyata. Cepat lambatnya hasrat terwujud sangat tergantung dengan keikhlasan Anda membiarkan hasrat itu menjelma nyata. Baca, berserah diri. Ini merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. QS At-Talaq 3. Yang harus diwaspadai dari The Secret RHONDABYRNE. Visualisasi. Menurut Rhonda Byrne, untuk membuat Law of Attraction bekerja seseorang harus membayangkan seolah sudah terjadi. Hal ini belum saya temukan di Al-Quran maupun hadis, mungkin perlu dipertimbangkan lagi untuk melakukannya karena belum jelas dasarnya, terutama pada bagian, seolah-olah sudah terjadi. Kami akan update jika sudah kami temukan dasarnya, insya Allah. Penggunaan kata alam semesta. Penggunaan kata alam semesta untuk menggantikan kata Tuhan, memberi kesan bahwa gagasan yang disampaikan ini adalah ilmiah. Bisa dibaca siapa saja, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam, dan bahkan materialis. Bagi orang yang beriman hal ini tentu perlu dikritisi. Kalimat, alam semesta akan mengirimkan kepada Anda, perlu dikonversi menjadi Allah merealisasikan atau mengabulkan apa yang Anda inginkan. Kemudian kalimat, alam semesta akan menyusun kembali dirinya dan mengirimkan kepada Anda apa yang Anda inginkan. Dikonversi menjadi Allah Maha Berkehendak, adalah hak Allah untuk mengubah rencananya, dan mengabulkan doa Anda. Saya kira hal ini cukup dimaklumi sebagian besar dari kita. Mengubah kalimat agar cocok dengan keyakinan orang Islam mungkin sederhana, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Allah memberi kepada seluruh umat manusia tanpa memandang apakah ia taat kepadanya atau tidak taat kepadanya. Jawabnya adalah, dan tidak ada suatu binatang melata, 709, pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, 710. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz QS Hud ayat 6. 709. Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa. 710. Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. Dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. Dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, Allah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, QS Al-Fatihah, 3. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata Ar-Rahman dari kata Ar-Rahmah yang berarti pengasih, sedangkan Ar-Rahman berarti sangat pengasih atau sangat suka memberi. Allah adalah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, dalam kitab tafsir tersebut, bermakna Allah menyayangi khusus orang-orang mukmin. Anda adalah arsitek diri Anda sendiri. Dalam The Secret disebutkan bahwa Anda adalah arsitek diri Anda sendiri. Hal ini berpotensi untuk dipahami pembaca sebagai meniadakan kekuasaan Allah.
Rhonda Byrne juga menuliskan dalam The Secret, tidak ada yang dapat datang ke pengalaman Anda kecuali Anda sendiri yang memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus. Tentu saja tidak demikian, bahwa Allah telah menjadikan kita dengan segala skenarionya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Semua yang terjadi telah Allah tulis dalam kitab induk yang disebut Lauh al-Mahfuz. Jadi Allah telah menetapkan kita akan menjadi apa, memperoleh istri, suami siapa, tinggal di desa apa, kota mana, negeri apa. Semua telah direncanakannya dan tertulis dalam kitab induk Lauh al-Mahfuz. Untuk merencanakan alam semesta yang sebesar ini beserta seluruh isinya termasuk keberadaan kita, serta menjalankan operasionalnya, gerakan bintang-bintang, revolusi dan rotasi planet-planet, bumi yang di dalamnya ada manusia, dengan segala tingkah lakunya, menjalankan itu semua bagi Allah bukan perkara yang sulit. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki, menguasai, dan mengelola alam ini dan itu satu perkara yang mudah bagi Allah. Adapun kemudian ketika kita berdoa, lalu Allah mengabulkannya, lalu karenanya menyebabkan Allah mengubah planningnya yang telah tertulis dalam Lauh al-Mahfuz, itu adalah hak Allah, dan bukan urusan kita. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab, Lauh Mahfuz QS Arat 39. Adalah hak Allah. Apakah mau menghapus atau menetapkan kembali grand senario yang ada dalam kitab Lauh al-Mahfuz itu sesuai dengan kehendaknya? Terserah Allah. Kitab Lauh al-Mahfuz itu adalah miliknya. Kalau Allah mau, siapa yang bisa mencegahnya? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Alam semesta ini adalah miliknya. Allahu Akbar. Pengungkapan The Secret adalah sebuah testimoni. Bagi kami pengungkapan Rhonda Byrne, 2006, beserta semua tokoh narasumbernya dengan karyanya The Secret, serta oleh Michael J. Lozier, 2006, dengan bukunya Law of Attraction, adalah merupakan testimoni dan bukti nyata akan kebenaran ajaran Muhammad anak Abdullah dari Mekah 1400 tahun yang lalu, yang berupa Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah. Pokok pikiran dari kedua buku tersebut adalah apapun yang Anda pikirkan dengan segenap keyakinan dan energi serta fokus terus-menerus, maka Anda akan memperolehnya menjelma menjadi kehidupan nyata. Hal ini sungguh selaras dengan ajaran Muhammad Rasulullah seperti telah kami uraikan di atas. Juga poin-poin lain seperti meminta, syukur dan memberi, sedekah, juga ajaran Islam. Namun yang memprihatinkan adalah betapa Allah telah membeberkan secara terbuka melalui nabinya, dan terbukti telah diimplementasikan dengan sukses dalam kehidupan generasi unggul oleh para sahabat, dan pengikut-pengikutnya dengan prestasi yang sangat gemilang selama lebih dari 700 tahun. Prestasi gemilang tersebut sekarang menjadi surut bahkan kering akibat kita telah tidak percaya dengan sepenuh hati terhadap kedahsyatan Al-Quran. Al-Quran hanyalah menjadi hiasan atau bahkan tidak kita pedulikan. 75. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. 76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. 77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. 78. Pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. 79. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. 80. Diturunkan dari Rabil Alamin. 81. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? 82. Bahkan, kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Allah telah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dengan sumpah yang besar, bahwa sungguh Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia, yang tersimpan di dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Tidak disentuh siapapun kecuali orang-orang yang disucikan. Kemudian diturunkan oleh penguasa alam semesta sebagai manual book bagi hidup manusia agar memperoleh kejayaan dan kemuliaan dengan tetap memuliakan penciptanya, Allah penguasa alam semesta.
Namun kita telah menganggap remeh saja Al-Quran ini. Bahkan kita mengganti rezeki yang Allah telah berikan dengan memungkirinya, dengan mengatakan bahwa ini adalah dari hasil jerih payahku sendiri, dengan mengatakan ini dari kepandaianku, dengan mengatakan ini dari hasil visualisasiku, hasil vibrasi positifku, lalu alam semesta mengirimkannya kepadaku. Padahal itu semuanya adalah atas kuasa dan izin Allah semata. Dengan bukti The Secret dan Law of Attraction yang telah kita pelajari ini, semoga menjadikan mata kita terbuka bahwa kebenaran telah ditunjukkan oleh Muhammad 1400 tahun yang lalu. Dan dengan demikian makin menambah kemantapan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta kedahsyatan kitab sucinya. Amin.